Kenalkan, aku Sarah. Tahun lalu sekitar pertengahan bulan Agustus, aku dan teman-temanku mengalami kejadian mengerikan di sebuah wahana angker. Ini semua gara-gara Dion. Kalau saja dia tidak mengajak kami main ke wahana itu, mungkin petaka ini tak akan pernah menimpa kami. Dion itu salah satu sahabatku. Jadi, kami sahabatan 4 orang. Aku, Dion, Randy, dia pacarku, dan satu lagi si Arin. Persahabatan kami sudah terjalin dari sejak lama. Di suatu siang, kami berempat sedang kumpul di kantin. Awalnya obrolan kami membahas dosen killer yang suka mengusir mahasiswa dari kelas. Tiba-tiba topik obrolan kami beralih membahas wahana malam. Kata Dion, di dekat sini ada wahana malam yang seru banget. Pokoknya, kalian gak akan kecewa. Ayolah kita ke sana, kata Dion. Ekspresi wajahnya penuh semangat. Emang wahananya daerah mana sih? Tanya Randy, penasaran. Dekat Cisetu. Nih kalian lihat. Dion menunjukkan foto di smartphone-nya. Kami semua mendekat ke layar itu. Kayaknya seru juga sih, kataku. Ya udah kesana aja kita. Arin adalah orang pertama yang menyetujui ajakan Dion. Percaya sama gua, kita pasti have fun di sana, ujar Dion. Dia lalu meminum jus jeruknya. Malam itu juga kami pergi ke wahana malam. Sesampainya di sana, aku melihat tidak ada yang aneh dari wahana itu. Suasananya gemerlap oleh lampu warna-warni. Ada banyak pilihan wahana di sana, seperti biang lala, komedi putar, rumah hantu, ombak banyu, dan masih banyak lagi. Kita mau nyoba apa dulu nih? Tanya Dion. Ombak banyu seru kayaknya, Arin mengusulkan. Kami semua setuju saja dan langsung menuju wahana ombak banyu. Jujur, sebenarnya aku takut naik wahana itu karena menurutku wahana ombak banyu itu membahayakan. Untung saja ada Randy. Nanti aku bisa pegangan ke tangannya. Kebetulan saat itu tidak banyak orang yang naik ombak banyu. Aku duduk di samping Randy, sementara Dion dan Arin duduk di seberangku. Ombak banyu pun mulai berputar-putar perlahan. Dan semakin lama putarannya, semakin kencang. Aku berteriak ketakutan sambil memejamkan mata. Randy malah ketawa-ketawa. Tampaknya dia senang kalau melihatku ketakutan. Sesekali ku buka mata dan saat itulah kulihat ada seorang perempuan yang duduk di samping kiri si Arin. Padahal aku ingat betul kalau tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Sejenak ku perhatikan wanita itu. Dia tertawa-tawa seperti sedang menikmati wahana. Selang beberapa saat, putaran ombak banyu melambat dan berhenti seketika. Anehnya wanita yang tadi duduk di samping Arin tiba-tiba hilang begitu saja. Rin, gua tadi lihat ada orang yang duduk di samping elu, kataku setelah kami semua turun dari wahana. Iya, si Dion kan? Jawab Arin santai. Bukan Dion, Rin, tapi cewek. Hahaha, lu mau nakut-nakutin gua di tempat ramai kayak gini? Arin malah tertawa. Mungkin kamu salah lihat sayang. Randy merangkul pundakku. Ya udah yuk, naik yang lain lagi, ajak Dion. Dia kayaknya tidak peduli dengan apa yang kulihat barusan. Rumah hantu seru kayaknya. Lagi-lagi Arin mengusulkan. Iya kayaknya seru nih. Masuknya pasangan ya, usul Randy. Iyalah, lagian aku gak mau kalau harus sendirian, kataku sambil melirik manja ke wajah Randy. Iya sayang, aku gak akan biarin kamu sendiri kok. Randy mengelus kepalaku. Dih, bucin mulu kalian nih, kata Arin. Biarin aja Rin, udah syukur mereka jadian. Bayangin, mereka udah sama-sama suka dari semester 1. Dan baru minggu kemarin, si Randy berani nyatain cinta.
Dion menimpali sambil tertawa cekikikan. Dion dan Arin masuk duluan, sementara aku dan Randy menunggu di depan pintu rumah hantu. Selang beberapa saat, petugas yang jaga rumah hantu pun menyuruh kami masuk. Aku benar-benar tegang. Ku pegang erat lengan kanan pacarku. "Tenang saja, hantunya cuma bohongan kok." Randy tersenyum. Suasana di dalam sangat remang. Di sebelah kananku, ada burung hantu yang sedang bertengger. Dia memperhatikan kami yang melintas di hadapannya. Rumah hantu itu sangat menyeramkan. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, dan juga Dracula. Aku tak sanggup menyaksikan hantu-hantu itu dan sesekali sembunyi di pelukan Randy. Lain halnya dengan pacarku. Bukannya takut, dia malah ketawa-tawa. Tak lama kemudian, kami pun keluar dari rumah hantu itu. Di halaman belakang, kulihat Dion sedang berbicara dengan seorang petugas bertubuh kurus. Dio tampak panik. "Kenapa Dion?" tanya Randy. "Arin, Ren? Arin kenapa?" tanyaku dengan nada tinggi. "Arin hilang gak tahu kemana," ujar Dion. Dia sangat ketakutan. Keringat membasahi wajahnya, seperti orang yang baru saja dikejar-kejar setan. "Tadi saya sama teman saya masuk ke rumah hantu ini, Pak. Pas kami di dalam, tiba-tiba dia hilang gitu aja," jelas Dion. Petugas itu lalu berbicara melalui HT. "Monitor, tolong jangan dulu ada yang masuk ke rumah hantu. Kita mau cari orang hilang." Iya Pak, siap," kata seseorang melalui HT. Kami pun masuk kembali ke rumah hantu itu. Tapi anehnya, kami tidak menemukan Arin di sana. Malam itu juga kami langsung lapor polisi. Rumah hantu itu pun dibongkar. Tapi tetap saja, si Arin tidak ditemukan. Kemana dia? Kedua orang tua Arin benar-benar marah pada pihak pengelola wahana dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Semua cara sudah dilakukan untuk menemukan Arin. Kami bahkan sudah minta tolong ke orang pintar. Takutnya Arin diculik sama jin. Sayangnya, dukun itu juga tidak mampu menemukan Arin. Ini benar-benar tidak masuk akal. 1 minggu setelah Arin hilang, wahana itu benar-benar ditutup. Kabar hilangnya Arin menyebar luas, bahkan diberitakan oleh media nasional. Aku masih penasaran, ada apa dengan wahana itu? Apakah memang wahana itu angker? Mungkinkah hilangnya Arin ada kaitannya dengan wanita misterius yang duduk di atas ombak banyu? Kuraih telepon genggamku, lalu menghubungi Randy. "Aku masih penasaran sama wahana itu. Antar aku ke sana yuk," ajakku. "Mau ngapain? Kita kan udah cari berhari-hari di sana, tapi tetap nggak ada," jelas Randy. "Aku punya firasat kalau Arin masih ada di wahana itu, Ren," kataku. "Ya sudah, aku jemput sekarang ya." Malam itu sekitar jam 9, kami pun pergi ke wahana tempat Arin hilang. Tampak dari luar, wahana itu masih disegel garis polisi. Gerbangnya ternyata dikunci, jadi kami tidak bisa masuk ke dalam wahana itu. Aku sebenarnya heran, kenapa tidak ada penjaga sama sekali di wahana ini? Seperti dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kami lalu menyusuri setiap wahana yang ada di sana, tapi tidak kutemukan hal aneh. Dan beberapa saat kemudian, kami mendengar sayup-sayup ada yang meminta tolong. Aku sangat kenal suara itu. Itu suaranya si Arin. "Kamu dengar itu?" tanyaku ke Randy. "Iya, itu suara Arin. Dari arah sana." Randy menunjuk komedi putar. Kami buru-buru menghampiri komedi putar itu, namun tak ada siapa-siapa di sana. "Kalian cari siapa? Entah dari mana datangnya." Tiba-tiba, ada seorang lelaki paruh baya berdiri di belakang kami. "Kami lagi cari teman kami yang hilang di wahana ini, Pak," jawab Randy. "Bapak siapa? Kok bisa ada di sini?" tanyaku. "Saya memang tinggal di sini," jawab lelaki itu. Aku semakin bingung.
Maksudnya apa? Ini kan wahana yang sudah ditutup. Kenapa dia bisa tinggal di sini? Pulanglah, teman kalian tidak akan bisa kembali, ujar lelaki itu. Apa yang terjadi dengan teman kami, Pak? Tanya Randy. Lelaki itu malah menunduk. Dia mengembuskan napas berat. Ada hal yang dilanggar teman kalian, kata lelaki misterius itu. Maksud Bapak apa? Tanyaku dengan serius. Sebelum lelaki itu menjawab, kami mendengar kembali teriakan Arin. Kini suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun segera menoleh ke belakang. Suara itu menggema, tapi tanpa wujud. Dan saat kami membalikkan badan, lelaki misterius itu hilang begitu saja. Kayaknya kita pulang aja deh, saran Randy. Aku masih penasaran, Ren. Ada yang gak beres sama wahana ini. Saat kami sedang mengobrol, kulihat seorang wanita berdiri di dekat gerbang. Aku ingat wajah wanita itu. Dia wanita misterius yang pernah duduk di samping Arin saat naik wahana ombak banyu. Wanita itu masih berdiri di depan gerbang. Dia menatap kami dengan ekspresi datar. Perlahan dan dengan hati-hati, aku menghampiri wanita itu. Sementara Randy mengikutiku dari belakang. Itu siapa? Tanya Randy berbisik-bisik. Itu wanita yang pernah kulihat pas kita naik ombak banyu, jawabku pelan. Kami semakin mendekat ke arah wanita itu. Dia tidak bergerak sama sekali dan masih berdiri di sana. Mendingan kita pulang aja yuk, bujuk Randy. Mungkin dia mulai curiga kalau yang berdiri di hadapan kami itu bukanlah manusia. Kamu siapa? Tanyaku. Namun dia tetap diam. 10 tahun lalu, 20 orang mati di sini, teriak wanita itu secara tiba-tiba. Teriakan itu sangat keras. Aku belum pernah mendengar teriakan sekencang itu, hingga membuat kedua telingaku sakit. Sambil terpejam, kututup telingaku dengan tangan. Aku dan Randy meringis kesakitan. Randy pun buru-buru menarik lenganku. Dia membawaku keluar dari kawasan wahana itu. Dari kejadian semalam, aku mendapat sebuah petunjuk. Lelaki misterius itu bilang kalau si Arin telah melakukan kesalahan di dalam wahana rumah hantu. Tapi apa kesalahan itu? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah Dion. Ya, dia yang masuk ke rumah hantu itu bersama Arin. Aku dan Randy pun berangkat ke rumah Dion. Saat kami tiba, ternyata dia sedang tidak ada di rumah. Dari kemarin, Dion memang sulit sekali dihubungi. Nomor teleponnya selalu tidak aktif. Kata orang tuanya, si Dion lagi ada urusan di kampung. Kalau boleh tahu, kampungnya di mana ya, Bu? Tanyaku. Beliau lalu menyebutkan nama kampung itu. Aku tahu itu di mana, ujar Randy. Ya sudah, kita susul aja dia, kataku. Memang ada urusan apa ya sama Dion? Kok kayaknya mendesak sekali, tanya ibunya Dion. Aku dan Randy terdiam sejenak dan salah tingkah. Anu Bu, ada tugas kuliah yang harus kami selesaikan bersama, kata Randy berbohong. Oh begitu, ya sudah, susul aja ke sana. Kalau udah sampai di sana, tanya saja rumah Ambu Minah. Itu rumahnya nenek Dion. Dia menginap di rumah neneknya. Jelas, ibunya Dion. Perjalanan dari rumah Dion ke kampung itu memakan waktu 4 jam. Aku dan Randy naik kereta. Dan setibanya di stasiun, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkot. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya tiba di kampung itu. Di sepanjang jalan, ku perhatikan Randy sering sekali memijat bagian lehernya sendiri. Kamu sakit, Ren? Tanyaku. Enggak kok, aku kayaknya salah posisi tidur nih. Jadinya leherku pegel banget. Oh, begitu. Nanti di rumah neneknya Dion, aku pijitin ya, kataku. Setelah kami bertanya sana-sini soal lokasi rumahnya Ambu Minah, ternyata rumah nenek Dion itu terpisah dari perkampungan.
Kami harus melintasi pematang sawah terlebih dahulu untuk sampai ke sana. Seperti rumah adat Jawa pada umumnya. Rumah Ambu Minah, dindingnya terbuat dari papan. Ada 4 tiang penyangga di bagian depan. Juga ada 2 buah kursi kayu dan sebuah guci air di beranda rumahnya. Permisi, Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah itu. Perlahan, pintu pun terbuka. Seorang nenek muncul dari dalam rumah. Rambutnya sudah penuh uban. Dia mengenakan kaos partai dan celana hitam. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Tanya nenek itu. Suaranya lemah dan agak serak. Kami temannya Dion, Nek. Apa Dionnya ada? Tanyaku. Oh alah, ayo masuk. Dion lagi tidur di kamar. Dari semalam dia sakit. Sakit apa, Nek? Tanya Randy. Badannya bentol-bentol, kata Ambu Minah. Saat ku tengok Dion di kamarnya, dia sedang tidur pulas. Wajahnya bengkak, tubuhnya penuh bentol. Aku semakin curiga kalau Dion juga melakukan kesalahan di rumah hantu itu. Penyakitnya aneh sekali dan tidak wajar. Sampai malam tiba, Dion tidak kunjung bangun. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Aku tak tega kalau harus membangunkannya. Kami akhirnya menginap di rumah Ambu Minah. Kebetulan dia sangat baik dan mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Ambu Minah memang hanya tinggal sendirian di rumah itu. Suaminya sudah lama meninggal, kata Ambu Minah. Dia senang kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya. Apalagi kalau sampai menginap. Aku tidur di kamar dekat dapur, sedangkan Randy tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamarnya Dion. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba aku terbangun. Ku dengar ada suara erangan seorang lelaki di luar. Pelan-pelan, ku intip dari balik pintu kamarku. Ternyata erangan itu berasal dari kamar Randy. Dengan panik, aku segera lari ke kamarnya Randy. Pintunya terkunci, ku gedor-gedor dari luar sambil berteriak memanggil namanya, tapi Randy tidak mau membukakan pintu. Mendengar kegaduhan itu, Ambu Minah pun muncul dari dalam kamarnya. Dia juga panik dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Ada apa? Tanya Ambu Minah dengan panik. Randy tadi teriak kesakitan, tapi pintunya dikunci. Gimana ini, Bu? Tanyaku. Aku berusaha mendobrak pintu itu, namun tidak bisa. Dengan tergopoh-gopoh, Ambu Minah pergi ke dapur. Nak, pakai ini, kata Ambu Minah. Aku segera menghampirinya ke dapur. Dia menyerahkan linggis kepadaku. Tanpa ancang-ancang lagi, ku congkel pintu itu menggunakan linggis. Aku sempat kesulitan mendobraknya, tapi akhirnya pintu itu berhasil kudobrak. Di hadapanku, tampak Randy sedang berdiri sambil mengamuk kesakitan. Ia memegangi leher. Kedua matanya masih terpejam. Sepertinya Randy tak sadarkan diri. Dan yang membuatku terkejut, ada wanita berwajah pucat yang duduk di atas pundak Randy. Dia adalah wanita misterius yang pernah kulihat di wahana malam itu. Ambu Minah menarik lenganku. Dia juga tampak ketakutan melihat penampakan wanita itu. Dia pun pergi ke kamarnya dan kembali dengan membawa sebuah jimat. Jimat itu berbentuk seperti patung manusia, namun ukurannya kecil, hanya segenggaman tangan. Ambu Minah melemparkan jimatnya ke arah Randy. Seketika makhluk gaib di atas pundak Randy hilang begitu saja. Randy pun tersadar. Napasnya terengah-engah. Aku menghampiri Randy, lalu memeluknya dengan erat sambil menangis sesenggukan. Kamu gak apa-apa kan? Tanyaku khawatir. Iya sayang, aku baik-baik aja, jawab Randy. Kami lalu mendatangi kamar Dion untuk memeriksa keadaannya. Kulihat dia sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil menunduk. Kini wajahnya sudah tidak berbentuk. Bentolan kecil itu malah menjadi benjolan besar berwarna merah. Astagfirullah, gumam Randy. Bagaimana ini, Bu?
Tanyaku pada Ambu Mina. Sepertinya ada makhluk gaib yang mengikuti kalian. Sebenarnya, apa yang telah kalian perbuat? Kami tidak tahu, Mbu. Hanya Dion satu-satunya orang yang tahu jawaban itu. Awalnya, Dion masuk ke rumah hantu bersama teman kami Arin. Kemudian, Dion bilang kalau Arin hilang. Dan ternyata, Arin beneran hilang. Sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya, jawab Randy. Tak lama berselang, Dion perlahan berdiri. Kepalanya masih tertunduk, seperti ada yang sedang mengendalikan tubuhnya. Dion, bangun, kata Randy. Tapi Dion tetap diam saja. Ambu Minah mengambil kembali jimat tadi dari dalam kamar Randy. Dia lalu menempelkan jimat itu di kening cucunya. Dion pun lunglai. Dia terkapar di atas lantai. Aku dan Randy menggotong tubuh Dion yang terasa sangat berat, seperti ada yang menaiki tubuhnya. Keesokan paginya, kondisi Dion semakin parah. Benjolan di wajahnya pecah satu persatu. Kulitnya terkelupas dan darah acak-acakan di atas bantal. Dion masih hidup, tapi tetap tak sadarkan diri. Randy menyarankan agar Dion dibawa ke rumah sakit. Tapi Ambu Minah melarangnya. Ini bukan penyakit biasa. Aku akan minta tolong ke orang sakti di kampung ini, ujar Ambu Minah. Randy dan Dion sudah mendapat teror dari makhluk gaib. Mungkin yang selanjutnya adalah aku. Tapi apa sebenarnya salah kami? Kedua orang tua Dion akhirnya datang. Mereka sangat panik melihat keadaan anaknya yang seperti itu. Walau dilarang Ambu Minah, tapi kedua orang tuanya Dion tetap membawa anaknya ke rumah sakit. Aku dan Randy pun ikut ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dion masih tidak sadarkan diri. Penyakit yang diidapnya memang tak wajar. Seharusnya Dion dibawa ke dukun saja menurutku. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, bahkan sesampainya di sana, aku masih memikirkan wahana itu. Segera kurai smartphone dari dalam saku celanaku. Lalu kucari informasi seputar wahana malam di daerah Cisetu. Dari penelusuran, aku menemukan berbagai berita lawas dan sejarah kelam wahana itu. Pada tahun 2000, ada 10 orang mati di wahana itu akibat tertimpa komedi putar yang roboh. Wahana itu pun dikabarkan sempat ditutup 1 tahun, lalu dibuka kembali. Lalu, pada tahun 2003, insiden mengerikan terjadi lagi. Akibat insiden itu, sebanyak 9 nyawa melayang. Mereka semua mati karena jatuh dari atas biang lala yang juga roboh. Sempat 3 tahun pasca tragedi berdarah itu, wahana tersebut pun akhirnya kembali dibuka. Dan 3 tahun kemudian, ada seorang wanita yang meninggal di wahana itu karena terpental dari ombak banyu. Aku heran, kenapa masih ada saja yang mengizinkan wahana itu beroperasi? Padahal sudah banyak orang yang mati di sana. Berita-berita itu membuatku terus memikirkan banyak hal, termasuk kaitannya dengan penyakit aneh yang Dion derita. Dion langsung dibawa ke ruang rawat inap rumah sakit. Dokter dan perawat sibuk memeriksa keadaannya. Selang infus dipasang di pergelangan tangan kirinya. Dion juga diberi alat bantu pernapasan. Kedua orang tua Dion menangis melihat keadaan anaknya itu. "Apa penyakitnya, Dok?" tanya ibunya Dion. "Kemungkinan besar anak ibu terkena alergi. Kami sudah mengambil sampel darahnya dan akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Ibu tenang saja. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menolong anak ibu," kata dokter itu dengan ramah. Malam semakin larut. Kedua orang tua Dion tidur di samping ranjang anaknya. Dan Randy tidur di luar, tepatnya di kursi pasien. Sementara pacarku tampaknya sangat kelelahan. Aku sendiri tidak bisa tidur. Hatiku tidak tenang. Aku masih penasaran apa yang dilakukan Dion dan Arin di dalam rumah hantu itu. Saat aku melamun, tiba-tiba Dion mengacungkan tangan kanannya. Aku kaget.
dan segera menghampiri Dion. "Sarah," ucap Dion. Aku hendak membangunkan kedua orang tuanya, tapi Dion mencegahku untuk melakukannya. "Jangan," desisnya lagi. "Gua minta maaf, semua ini salah gua," kata Dion dengan intonasi bicaranya pelan. "Apa yang lu lakuin sama Arin di rumah hantu itu?" tanyaku. "Gua udah lama suka sama Arin. Dan waktu itu gua nembak dia. Entah kenapa kami malah ciuman di dalam rumah hantu itu," jawab Dion. Air matanya mulai keluar. Astaga, aku benar-benar terkejut mendengar pernyataannya. Dari pintu muncullah Ambu Minah. Dia bersama seorang lelaki yang tampaknya orang pintar. Lelaki parubaya itu mengenakan baju warna hitam dan blangkon hitam. "Wah, ini sih dikerjain setan," kata lelaki yang bernama Agus Cokro itu. "Tolong cucu saya, Mbah," pinta Ambu Minah. Kemudian lelaki yang dipanggil Mbah itu membakar menyan. Mendengar suara agak gaduh, kedua orang tua Dion bangun. Mereka bingung apa yang sedang terjadi. Apalagi saat melihat anaknya sudah sadar. Ibu Dion hendak memanggil dokter, tapi Ambu Minah melarangnya. "Ini masalah gaib. Percayalah, anakmu akan selamat," kata Ambu Minah. Dukun itu tampak berkomat-kamit. Dia lalu meringis seperti menahan sakit. Tangan kanannya diarahkan ke tubuh Dion. Dia seperti sedang menarik sesuatu dari dalam tubuh Dion. Urat leher dukun itu sampai terlihat jelas. Saat itu juga Dion muntah. Dia mengeluarkan 2 gumpalan daging dari dalam mulutnya. Daging itu berbentuk bulat dan berlumur darah. Dion pun kembali tak sadarkan diri. Namun, keesokan paginya, kondisi Dion membaik. Dia sudah bisa makan. Benjolan di sekujur tubuhnya mulai kempes. Dukun itu memang sangat sakti. Apa salahnya minta tolong ke dia untuk mencari keberadaan Arin? Untungnya, dia bersedia. Dia bilang kalau Arin masih hidup. Arin terjebak di wahana malam itu. "Sangat mudah untuk menyelamatkan temanmu itu," ujar Agus Cokro. Dia sedang sarapan pagi di ruangan tempat Dion dirawat. "Bagaimana caranya, Bah?" tanya Randy. Dukun itu mengeluarkan cermin kecil dari dalam tasnya. "Datanglah ke sana dan pakai cermin ini. Kalian bisa melihat keberadaan teman kalian melalui cermin itu." Randy menerima cermin pemberian Agus Cokro. Bingkai cermin itu terbuat dari kayu dan ada gagangnya seperti kipas. "Kalau kalian sudah menemukannya, taburkan garam ini di lokasi tersebut. Nanti teman kalian akan keluar dari alam gaib." "Terima kasih, Bah. Kami akan coba saran Abah," timpalku. 2 hari kemudian, aku dan Randy kembali ke wahana itu. Kami hanya bisa ke sana malam hari karena takut dipergoki warga sekitar. Randy langsung mengeluarkan cermin dan mengarahkannya ke segala arah. Dari cermin itu, kami melihat hal yang sangat mengerikan. Wahana itu dipenuhi pengunjung. Wajah mereka hancur. Ada yang bola matanya keluar, ada yang lidahnya terjulur sampai ke tanah. Dan ada yang tak punya kepala, juga banyak anak-anak perempuan yang berpakaian putih. Mereka berlarian ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Padahal, secara kasat mata, wahana ini sepi sekali. Aku dan Randy terus memberanikan diri untuk mencari keberadaan Arin. Anehnya, kami belum juga menemukannya. "Coba angkat ke atas," saranku. Randy mengarahkan cermin itu ke atas. Dari atas sana, tampak Arin menggantung di atas biang lala. Dia tak sadarkan diri, bajunya nyangkut di biang lala itu. "Di sana," kataku sambil lari ke arah biang lala. Randy pun mengeluarkan garam dari dalam sakunya. Dia melemparkan garam itu ke arah biang lala. Seketika saja, wujud Arin tampak jelas menggantung di atas sana. Aku pun menelepon polisi. Tak lama kemudian, ternyata para polisi datang. Mereka pun langsung menghubungi damkar
untuk menurunkan Arin. Petugas damkar berhasil menyelamatkan Arin. Dia masih hidup, kondisinya sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat dan bibirnya kering. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. "Sayang, ayo kita ikut Arin ke rumah sakit," kataku sambil menoleh ke belakang. Namun, Randy justru tidak ada. Di mana dia? Aku sangat panik. Aku takut kalau dia diculik setan. Dari kejauhan, kulihat Randy berdiri di dekat ombak banyu dengan seorang wanita. Aku tidak dapat melihat jelas siapa wanita itu. Kuhampiri Randy, semakin dekat. Wajah wanita itu semakin jelas. Dia adalah wanita yang pernah duduk di samping Arin. Dia juga yang beberapa hari lalu mengganggu Randy. "Kita sudah beda alam. Jangan ikuti aku lagi," kata Randy. Nada bicaranya terdengar sedih. Wanita itu menggelengkan kepala pelan, matanya mulai basah. 1-2 bulir air mata menetes di pipinya. "Aku selalu mendoakan kamu, Amira. Tapi kali ini, aku mohon jangan ganggu kehidupanku lagi," ujar Randy. "Sekarang tenanglah di alammu, sayang." Randy mengeluarkan sisa garam dari dalam sakunya. Ia lalu melemparkannya ke tubuh wanita itu. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Dia pun perlahan menghilang begitu saja. Randy awalnya tidak mau cerita siapa sebenarnya wanita itu. Tapi setelah aku memaksanya dan mengancam putus, dia akhirnya cerita semuanya. Amira itu adalah mantan kekasihnya. Ternyata dia adalah wanita yang meninggal akibat jatuh dari wahana ombak banyu. Pantas saja Randy menolak saat diajak ke wahana itu. Beberapa tahun kemudian, kami lulus dari kampus. Namun, kejadian itu masih membekas di benakku dan tak akan pernah kulupakan. Satu hal yang kupelajari, bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada makhluk tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka ada di sekeliling kita, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam, maka jangan bertindak atau berkata sembarangan.